memilih kata bahasa Inggris. Sumber Kamus Inggris Indonesia, John M. Eko Hasan Sadili. Kamus Pintar memilih kata bahasa Inggris, Muhammad Samsuri. Adultery, zina, perzinahan. Adultery seringkali salah dieja adultery, seolah gabungan kata adult dan try. Adultery tidak hanya mengacu pada perilaku seks bebas. Orang yang telah menikah pun bisa dikatakan melakukan adultery jika berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya. Advance, kemajuan, kenaikan, tumbuhan, uang muka. Advance, maju, lanjutan, telah lanjut, parah. Advance berfungsi sebagai verba dan nomina, sedangkan advance adalah adjektiva. Advance sebagai nomina memiliki beberapa arti yang mengacu pada kemajuan yang lebih dahulu dan yang terdepan. We receive the money in advance. We live in age of rapid technological advance. She asked for an advance on her salary. People were evacuated from the coastal regions in advance of the hurricane. Sedangkan advance berarti canggih, rumit. Many countries have applied the advanced technology. Advancement, kemajuan, promosi, kenaikan pangkat. Meski keduanya nomina yang mengacu pada kemajuan, akhiran men pada advancement memberi sedikit perbedaan. Advancement adalah kemajuan yang mengacu pada kenaikan pangkat atau promosi, sedangkan advance mengacu pada perkembangan, pembayaran di muka, dan makna yang lain. There are good opportunities for advancement if you have the right skills. We must keep up with the advance of modern technology. Adverse affairs. Adverse merugikan, bersifat bermusuhan, tidak cocok, yang berlawanan. Affairs menolak, menentang. Adverse adalah adjektiva yang berarti tidak menyenangkan atau berlawanan. This drug is known to have adverse side effect. Bentuk nomina dari adverse adalah adversary, yang berarti lawan. I don't wish to be your adversary. Kata ini sering digunakan dalam frasa adverse circumstances, yang berarti keadaan yang sulit, keadaan yang berlawanan. Namun kadang orang merancukan kata ini dengan averse yang berarti tidak menyukai sama sekali atau membenci. I mentioned it to Kate and she wasn't averse to the idea. Bentuk nomina dari averse adalah aversion. He had an aversion to getting up early. Adverb, preposition. Adverb, kata keterangan, tambahan. Preposition, kata depan, perangkai. Beberapa kata dapat digunakan sebagai adverbia dan preposisi. Preposisi adalah kata yang ditempatkan sebelum nomina atau pronomina guna menunjukkan hubungan dengan unsur kalimat yang lain. Jadi, untuk mengetahui suatu kata berfungsi sebagai adverbia atau preposisi, kita dapat melihat pengaruh kata tersebut terhadap nomina atau pronomina yang mengikutinya. Her house is across the river. Across terletak sebelum river atau nomina dan menghubungkan house. Jadi across di sini adalah preposisi. She couldn't swim across. Across tidak diikuti nomina dan tidak memberi pengaruh padanya. Jadi across di sini adalah adverbia. Berikut beberapa contoh perbandingan antara adverbia dan preposisi. Go and run about. Don't loiter about the street. I could not come before. I came the day before yesterday. Has he come in? Is he in his room? The wheel came off. The driver jumped off the car. Let us move on. The book lay on the table. His father arrived soon after. After a month, he returned. Take this parcel to
dispatcher over to the post office. He rules over a vast empire. Advice, advice. Advice adalah verba, sedangkan advice nomina tak dapat dihitung, uncountable noun. Jadi tidak mempunyai bentuk jamak dan tidak bisa menggunakan artikel an. When you give your students some advice, you advise them. They give advice for people with HIV and AIDS. I would strongly advise against going out on your own. Advisedly, intentionally. Advisedly dengan berpikir dulu, dipertimbangkan betul-betul. Intentionally dengan sengaja. Advisedly digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dilakukan setelah adanya pertimbangan yang matang. Intentionally digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tujuan dan gambaran akhir dari perbuatan tersebut. I am advisedly averse to the idea. She intentionally burned the house. Advisor, advisor, penasihat. Kedua nomina ini memiliki arti, fungsi, dan pengucapan yang sama. Aesthetic, estetis, pertapa. Kedua kata tersebut sering tertukar dalam penggunaannya. Aesthetic, berkaitan dengan keindahan, sedangkan asketik berkaitan dengan menghindari segala kesenangan, termasuk kesenangan melihat sesuatu yang indah. Their furniture was more aesthetic than functional. The monks lived a very ascetic life. Affect. Affect mempengaruhi, mengharukan, pura-pura, memakai. Efek, pengaruh, akibat, menyebabkan, mengadakan. Pengucapan suku kata pertama pada kedua kata tersebut seringkali tertukar. Affect adalah verba yang berarti memberi pengaruh, membuat perubahan terhadap seseorang atau sesuatu. Your opinion will not affect my decision. Dan seringkali digunakan dalam kalimat pasif. The south of the country was worse affected on my drought. Sedangkan efek adalah nomina yang berarti akibat atau dampak. Many people feel some ambivalence toward television and its effects on our lives. Modern farming methods can have an adverse effect on the environment. When you affect a situation, you have an effect on it. Juga perhatikan side effect bukan side affect. Dan yang paling jarang digunakan formal adalah ketika efek berfungsi sebagai verba yang berarti menciptakan atau membuat sesuatu terjadi. Doctors cannot effect a cure if the disease has spread too far. Dan barang milik pribadi Anda juga disebut efek. The insurance policy covers all baggage and personal effects.